Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pelindungan privasi dalam hukum. Seperti diketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan kekhawatiran yang meningkat mengenai sejauh mana kemungkinan privasi pengguna internet dilanggar dan informasi pribadi mereka disalahgunakan. Semua teknologi yang terkait dengan internet memiliki dampak privasi yang nyata atau potensial. Konsep mengenai privasi dapat dianggap sebagai klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang diri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di luar dirinya. Konsep mengenai privasi mencakup berbagai aspek dan tidak bersifat hak tunggal. Privasi juga terkait pada hak politis dan selalu beradaptasi terhadap perubahan dalam masyarakat dan perubahan pada aspek teknologi. Konsep mengenai privasi dapat meliputi privasi informasi, privasi tubuh, privasi komunikasi, dan privasi teritorial. Privasi informasi meliputi berbagai informasi apa saja yang dilindungi, bagaimana pengaturan mengenai pengumpulan dan penanganan data pribadi, catatan medis, dan catatan publik lainnya. Secara umum, hal ini dikenal dengan pelindungan data. Privasi tubuh meliputi pelindungan diri fisik orang terhadap prosedur yang dianggap mengancam diri dan jiwa, seperti tes genetika, pengujian obat bius, pencurian organ tubuh, penanganan medis, dan lain sebagainya. Privasi komunikasi meliputi keamanan dan privasi melalui media komunikasi, seperti email, telepon, dan bentuk komunikasi lainnya. Hal ini juga mencakup privasi atas tindakan-tindakan penyadapan yang melanggar hukum. Privasi teritorial meliputi penetapan batas dan wilayah yang mencakup wilayah domestik, ruang kerja, dan ruang publik. Selanjutnya, konsep mengenai privasi ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang ada. Privasi dianggap sebagai kerahasiaan, karena mungkin saja kita ingin menyimpan informasi tertentu tentang diri sendiri atau hal-hal tertentu yang kita lakukan, menjadi rahasia di hadapan pihak yang lainnya. Konsep mengenai privasi juga dianggap sebagai anonimitas, karena mungkin saja ada beberapa tindakan kita yang tidak ingin dilacak oleh pihak-pihak lainnya. Anonimitas juga dianggap sebagai hak yang harus dihormati pada pergaulan di dunia maya. Selain itu, pihak-pihak tertentu dibebankan kewajiban untuk menjaga privasi identitas dari pihak tertentu agar tidak diketahui dengan alasan apapun juga, termasuk menjaga identitas individu seseorang di ranah publik. Privasi juga dipandang sebagai penentuan nasib sendiri, di mana ada anggapan bahwa beberapa perilaku pribadi kita sebagai tindakan pribadi dan tidak ada urusan dengan pihak-pihak yang lainnya. Privasi juga dipandang sebagai kebebasan pribadi, seperti dalam hal menjalankan bisnis tanpa diperiksa, termasuk kebebasan berekspresi, dalam memberikan dan mengungkapkan pandangan yang bertentangan dengan pihak otoritas tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, privasi meningkat dalam konteks internet, karena aktivitas online pengguna internet, misalnya mengirim email, mencari situs web, membeli atau menjual sesuatu tanpa dengan mudah dapat dilacak. Selain itu, privasi juga berkembang pada informasi pribadi yang tidak dengan mudah dikumpulkan tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna. Perlindungan atas informasi pribadi yang dikumpulkan tentang penggunaan internet, aktivitas pribadi, data pribadi, dan lain-lain juga menjadi penting, mengingat informasi tersebut dapat saja digunakan untuk berbagai tujuan yang bertentangan dengan hukum. Pada perkembangannya, mengingat banyaknya aktivitas pribadi pada dunia maya, ancaman terhadap penggunaan data pribadi yang bertentangan dengan hukum menjadi permasalahan tersendiri dalam hukum telematika. Selain itu, kekhawatiran tentang perkembangan teknologi yang dapat menimbulkan pelanggaran privasi juga telah dipertimbangkan. Banyaknya teknologi informasi berdampak signifikan terhadap privasi orang-orang yang terlibat pada aktivitas online. Potensi pelecehan privasi terjadi karena penggunaan teknologi meningkat dan dioperasikan tanpa sepengetahuan pengguna internet. Berikut ini adalah teknologi yang berpotensi memberikan dampak negatif pada aspek perlindungan privasi, seperti cookies, web bugs and beacons, search engine and target advertising, social network platform, spyware, location data, dan lain-lain. Dengan demikian,
Dalam rangka perlindungan privasi pengguna internet, telah terdapat teknologi dalam rangka peningkatan privasi para penggunanya. Sebut saja tanda tangan digital yang mengenkripsi komunikasi online, sehingga hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci yang tepat, dapat digunakan dalam rangka melindungi informasi pribadi. Selain itu, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pengguna internet dalam rangka melindungi informasi pribadi mereka secara online, yaitu: pertama, mengunjungi situs atau terlibat dengan situs web yang telah memiliki kebijakan privasi yang memadai. Kedua, menggunakan perangkat lunak yang dapat meningkatkan privasi. Ketiga, berikan informasi pribadi yang hanya dirasa nyaman oleh diri kita sendiri. Dan yang keempat, gunakan identitas online dan layanan email gratis untuk melindungi dan tidak memberikan informasi diri kepada spammer. Sedangkan cakupan privasi online adalah sebagai berikut. Pertama, meminimalkan informasi pribadi. Dua, melakukan verifikasi atas keaslian suatu situs web. Tiga, mempertimbangkan nomor kartu kredit sementara saat berbelanja online. Keempat, gunakan kata sandi yang kuat. Yang kelima, gunakan perlindungan antivirus dan anti-spyware. Yang keenam, manfaatkan kemampuan dan pilihan atas peningkatan privasi browser. Demikian dan terima kasih.